berbuat salah kepada kita, nah, kita ajukan saja ke pengadilan gitu, biar nanti melalui pengadilan. Ya sekalipun kalau pengadilan dunia itu ya belum pasti adil ya. Tapi kalau Tuhan pasti adil. Tapi kalau manusia belum tentu adil. Nah, baik. Nah, dalam pengadilan itu tentu ada hakim. Ya. Nah, untuk menjadi hakim itu perlu syarat-syarat tertentu. Nah, di sini disebutkan ada 15 syarat. Nah, sekarang syarat yang kelima, wal khamisu. Wal khamisu adapun syarat yang kelima. Wal khamisu adapun syarat yang kelima apa? Syarat seorang hakim ya. Yang kelima apa? Adzukuratuh, ialah laki-laki. Fala tasihu, maka tidak sah wilayatu imra'atin menjabatnya ya, berkuasanya gitu aja. Berkuasanya maksudnya menjabatnya, imratin orang perempuan. Ya sama dengan dalam sholat ya. Dalam sholat itu ya imamnya laki-laki gitu. Ya kecuali kalau perempuan semua makmumnya gitu. Ya. Wala khunsa, dan juga tidak sah khunsa, orang banci gitu. Banci ini tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, itu banci. Untuk mengetahui seorang itu laki dan perempuan apa? Dilihat fisiknya, alat kelaminnya gitu. Kalau orang punya alat kelamin laki-laki, dia dihukumi laki-laki. Sekalipun dia bergaya perempuan, misalnya ada orang berdandan perempuan, tapi alat kelaminnya laki-laki, wah itu laki-laki, bukan perempuan. Atau sebaliknya, ada orang berdandan seperti orang laki-laki, tapi ternyata alat kelaminnya perempuan. Maka dia bukan orang laki-laki, dia perempuan. Nah sekarang orang banci itu bagaimana? Orang banci itu orang yang tidak jelas. Apakah? Contohnya gimana? Misalnya ada orang yang alat kelaminnya itu tidak jelas, gitu. Apa laki-laki atau perempuan? Ya. Jadi misalnya hanya ada lubang gitu saja. Tapi tidak menyerupai alat kelamin laki-laki, juga tidak menyerupai alat kelamin perempuan. Itu dulu mungkin sulit ya untuk mengetahui seseorang itu laki atau perempuan. Tapi sekarang dengan kemajuan ilmu kedokteran itu bisa diteliti, misalnya dipakai CT scan ya, untuk mengetahui apakah ada rahimnya atau enggak. Kalau laki-laki itu ada rahimnya. Sekalipun misalnya dioperasi ya. Dioperasi yang asalnya laki-laki dioperasi jadi perempuan. Itu tidak bisa hamil. Kenapa? Tidak ada rahimnya. Nah. Sedangkan orang perempuan itu ada rahimnya. Jadi untuk menentukan laki perempuannya itu adalah alat-alat jenis kelamin, alat-alat kelaminnya itu. Nah, kalau tidak jelas itu namanya banci. Nah, orang banci ini dalam masalah jabatan itu sama dengan perempuan, tidak bisa menjabat sebagai hakim gitu. Dah. Walau wuliyal khunsa, ya. Walau wuliyal khunsa halal jahli. Walau andaikan wulia diangkat, ya, hanya diangkat sebagai hakim. Al-hunsa, siapa orang banci. Jadi misalnya ada orang seperti laki-laki, tapi sebetulnya dia banci.
karena dandanannya seperti laki-laki dikira laki-laki. Akhirnya dia karena pintar misalnya diangkat sebagai hakim. Nah, bagaimana? Di sini dijelaskan walau andaikan Wulia diangkat, al-untha siapa orang banci diangkat sebagai hakim. Halal jahli ketika tidak jelas, ya, tidak jelas jenis kelaminnya. Hal jahli ketika tidak jelas, tidak diketahui gitu aja. Hal jahli ketika tidak diketahui jenis kelaminnya. Fahakama maka membuat maka mengadili gitu aja. Fahakama mengadili siapa dia unsa. Jadi ada orang banci yang berbentuk seperti orang laki-laki. Kemudian dia menjadi hakim, lalu dia mengadili katanya. Summa bana dzakaron, summa kemudian bana nyata. Summa kemudian bana nyata siapa khunsa, siapa orang banci tadi. Dzakaron sebagai laki-laki. Dzakaron sebagai laki-laki. Artinya akhirnya ketahuan bahwa dia itu laki-laki sebetulnya, tapi dikira banci, kemudian diangkat. Ya. Diangkat jadi hakim. Lam yamfud, maka tidak terlaksana gitu. Lam itu tidak terlaksana hukum apa keputusannya. Lam yamfud maka tidak terlaksana, artinya tidak sah ya. Hukum apa keputusannya? Keputusannya khunsa tadi. Keputusannya orang itu fil mazhab menurut mazhab Syafi'i. Fil mazhab menurut mazhab Syafi'i. Sekalipun hakikatnya dia itu laki-laki, tapi nampaknya seperti orang banci, apalagi seperti orang perempuan, maka keputusannya itu tidak bisa disahkan. Sekalipun akhirnya dia diketahui bahwa dia laki-laki. Dah. Ini syarat yang kelima. Kemudian wasadisu adapun syarat yang keenam. Wasadisu adapun syarat yang keenam al-adalatu. Ialah bersifat apa? Punya sifat adil katanya. Al-adalatu punya sifat adil. Jadi hakim itu harus punya sifat adil. Nanti apa yang disebut adil itu nanti dijelaskan di belakang. Ya, tapi seorang hakim harus adil. Wazati bayan wa wazati dan akan datang. Wazati dan akan datang bayanu penjelasan adalah penjelasan sifat adil itu fi fasli syahadati fi fasli dalam pasal asyhadati tentang persaksian. Dalam pasal itu tentang persaksian. Nah, jadi seorang hakim itu harus adil. Lawannya adil itu apa? Fasik. Fasik itu artinya suka melanggar. Gitu. Fala wilayah maka tidak ada apa? Kekuasaan untuk jadi hakim. Fala untuk mengadili ya. Fala wilayah maka tidak ada kekuasaan untuk mengadili. Lifasikin bagi orang fasik. Lifasikin bagi orang fasik, orang yang tidak adil itu. Orang itu jadi fasik bisyai'in sebab suatu hal. Bisyai'in sebab sesuatu hal. La syubhata. Misalnya ya apa suatu hal? Misalnya pembohong. Ada orang pembohong. Itu dianggap fasik orang itu. Sehingga andaikan dia jadi hakim, keputusannya tidak sah gitu. Ya. Dan banyak lagi sebabnya. Ya, bisa yang sebab satu hal la syubhata yang tidak ada kesamaran. La syubhata kesamaran lahu. Oh maaf, la syubhata tidak ada
Tidak ada subhat ini asal maknanya itu samar ya, atau tidak jelas maksudnya. Tapi yang dimaksudkan di sini syubhat itu adalah alasan pembenar. Jadi syubhat itu tidak ada alasan pembenar. Lahu bagi dia fasik, lahu bagi dia fasik, fihi di dalam syai', dalam syai'in itu. Artinya dia itu misalnya ya seorang pembohong itu tidak bisa dijadikan hakim. Ya. Nah, kalau hanya sekali dua kali berbohong, nah, nanti ditanyakan karena kamu berbohong. Kalau punya alasan pembenar itu berarti kebohongan itu dalam keadaan terpaksa. Sebab bohong itu memang tidak boleh ya, dan bisa dosa. Tetapi dalam keadaan tertentu bohong itu dibolehkan, bahkan kadang-kadang jadi wajib. Contohnya gimana? Misalnya ada orang yang mau dibunuh, dikejar penjahat mau dibunuh. Orang itu lari lalu minta perlindungan kepada kita. Dia datang ke rumah kita, minta perlindungan ke rumah kita. Lalu dimasukkan ke kamar rumah kita itu. Akhirnya si penjahat itu tanya, mana tadi ada orang ke sini ya? Ya. Nah, kita ini bagaimana? Apakah harus jujur mengatakan iya tadi? Apakah bohong? Kalau jujur dia dibunuh, gitu, mati. Nah, kalau kita berbohong dia selamat. Maka dalam keadaan darurat seperti ini berbohong itu boleh untuk menyelamatkan nyawa orang. Tapi hanya ada alasannya yang boleh itu. Ya tidak. Dan biasanya begitu itu tidak sering berbohong. Ya. Jadi kadang-kadang bohongan seperti itu dibolehkan. Bahkan kalau seperti itu wajib untuk menyelamatkan nyawa seorang. Nah, kalau gitu, misalnya ada orang yang mau dijadi hakim kemudian dituduh pembohong karena pernah berbohong, tapi dia punya alasan seperti tadi, maka kebohongannya itu tidak dilarang, karena itu boleh ya, dia jadi hakim. Nah, kemudian wasabi'u, adapun syarat yang wasabi ada syarat yang ketujuh. Wasabi ada syarat yang ketujuh apa? Ma'rifatu ahkamil kitabi was sunnati. Ma'rifati mengetahui ya. Ma'rifatu gitu. Ma'rifatu mengetahui ahkami hukum-hukum al-kitabi dalam Alkitab, dalam Quran. Jadi hukum yang disebutkan dalam Quran, wasunnati dan dalam sunnah. Sunnah itu hadis. Ya, ini tentu bagi orang Islam ya. Jadi di suatu masyarakat atau di suatu negara yang berlakukan syariat Islam, seperti misalnya seperti di Saudi gitu, maka undang-undangnya itu ya diambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, kalau sekalipun sudah berbentuk ilmu ya, misalnya ilmu fikih gitu, itu kan berisi ketentuan hukum. Jadi seorang hakim itu harus tahu, punya ilmu tentang hukum-hukum syariat itu. Ya sama dengan hakim di Indonesia, dia harus tahu tentang perundang-undangan negara gitu. Terutama yang berkaitan dengan kasus yang yang diperkarakan, apa pidana, apa perdata atau ya sudah jelas pasti ya, orang yang tidak punya ilmu tidak bisa
mengadili tidak bisa. Nah, mengetahui hukum-hukum Alkitab dalam yang disebutkan dalam Alkitab Quran dan Sunnah, mengetahui itu ala thoriqil ijtihad, ala thoriqi di atas jalan ijtihad. Nah, ijtihad itu arti aslinya, makna aslinya adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu tujuan. Itu arti aslinya. Tapi yang dimaksudkan di sini mengerahkan kemampuan untuk mengetahui suatu hukum, untuk menggali suatu hukum dari Quran dan hadis. Sebab untuk memahami Quran dan hadis itu tidak mudah. Ya memang ada yang mudah, tapi tidak semuanya mudah. Karena itu perlu kemampuan untuk itu, kemampuan untuk berijtihad. Ya. Jadi ijtihad di sini mengerahkan kemampuan untuk mencapai, untuk mengetahui hukum tadi. Ini namanya ijtihad. Jadi artinya apa? Seorang hakim itu tidak boleh mengekor atau mengekor orang lain gitu. Dia harus mandiri dalam menentukan keputusan berdasarkan Quran dan hadis itu. Gitu ini maksudnya ala thoriqil ijtihad. Wala yashtaratu, dan tidak disyaratkan. Wala yashtaratu, tidak disyaratkan hifdzu ayatil ahkam. Hifdzu apa? Memahami, ya, hifdzu memahami ayatil ahkam, ayat-ayat hukum, ya, ayat-ayat hukum. Wala dan tidak pula ahaditsha, wala tidak pula hadisnya, hadis-hadisnya hukum. Wala dan tidak pula ahaditsha, hadis-hadis hukum, al-muta'alliqati yang berkaitan, al-muta'alliqati yang berkaitan biha dengan hukum itu, ya, biha dengan hukum. Andhari qalbin, di luar kepala. Ini apa terjemahan bebas ya. Andhari qalbin, di luar kepala, artinya hafal maksudnya. Ya. Nah, jadi apa? Jadi tadi kan dikatakan bahwa seorang hakim harus mengetahui, punya ilmu tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang terdapat dalam Quran dan hadis dengan jalan ijtihad. Artinya bisa memahami sendiri gitu ya, punya kemampuan. Tapi dia tidak harus hafal Quran atau hafal ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum itu, apalagi hadis. Tidak harus hafal, cukup dia tahu tempatnya gitu, tahu tempatnya. Jadi kalau Quran kan hanya kecil ya, 30 juz, artinya itu memang mudah dihafal. Tapi hakim itu tidak wajib menghafal Quran. Sama dengan di Indonesia, hakim itu tidak wajib menghafal misalnya hukum pidana ya, atau perdata, tidak wajib. Tapi dia tentu harus tahu tentang, memahami tentang hukum pidana, hukum perdata itu. Nanti kalau ada kasus yang menyangkut perdata dan atau pidana, dia tahu tempatnya di mana, aturannya gitu. Ya, sama di sini. Jadi tidak harus hafal. Nah, oleh karena itu seorang hakim itu harus alim tentang syariat dan ilmu-ilmu yang untuk memahami Al-Quran dan hadis. Itu ada ilmunya, seperti bahasa Arab, kemudian usul fikih dan lain sebagainya. Sudah. Wa kharaja bil ahkami. Wa kharaja bil ahkami, wa kharaja dan terkecuali. Asal maknanya kharaja ini keluar.
Tapi dalam kitab fikih itu sering kharaja itu dimaknai terkecuali gitu. Wa kharaja dan terkecuali bil ahkami dengan hukum, artinya dengan ayat-ayat hukum. Wa kharaja dan terkecuali bil ahkami dengan ayat-ayat hukum apa? Al-qisasu apa? Ayat-ayat tentang kisah, tentang sejarah ya, tentang ayat-ayat kisah sejarah. Wal mawaidhi dan nasihat-nasihat. Wal mawaidhi dan ayat tentang nasihat. Sebab saudara, Al-Quran itu, kandungan Al-Quran itu macam-macam. Ada yang berkaitan dengan masalah keimanan, akidah. Ada yang berkaitan dengan apa saudara? Hukum, aturan-aturan yang mengatur manusia. Ada yang berkaitan dengan sejarah itu banyak sekali. Terutama sejarah nabi-nabi, sejarah umat-umat terdahulu. Ada yang berisi nasihat-nasihat. Bahkan dalam Al-Quran itu ada informasi-informasi tentang fenomena alam ya, yang itu dipelajari melalui ilmu pengetahuan. Itu banyak dalam Al-Quran. Seperti umpamanya tentang terjadinya apa? Penciptaan manusia. Bagaimana manusia itu terjadi? Itu dalam Quran dijelaskan. Itu sesuai dengan dalam ilmu pengetahuan biologi ya, itu. Sama. Oleh karena itu banyak para ilmuwan yang akhirnya mengakui Al-Quran itu adalah dari Tuhan. Gitu. Kenapa? Sebab tentang apa? Ilmu biologi itu kan baru berkembang sekarang di abad 20. Dulu masih sangat rendah gitu. Apalagi di negara Arab, di Jazirah Arab itu penduduknya kan buta huruf. Ya. Tapi mengapa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi itu bisa menjelaskan tentang ilmu pengetahuan yang baru diketahui sekarang di abad 2. Itu banyak. Seperti tentang perkembangan semesta ya, alam semesta. Itu ada. Itu baru ditemukan. Kemudian penjelasan informasi tentang adanya laut ya. Adanya laut yang sebelah ya. Yang sebelah itu asin, yang sebelah itu tawar. Tapi tidak bisa nyampur. Itu ada. Itu baru ditemukan oleh para ilmuwan sekarang ini. Sehingga banyak ilmuwan termasuk ilmuwan barat itu akhirnya percaya pada kebenaran Al-Quran. Setelah itu Al-Quran mengandung informasi tentang ilmu pengetahuan gitu. Termasuk teknologi gitu. Seperti teknologi pelayaran itu sudah ada di situ. Kalau pesawat belum ada ya. Tapi tentang burung, pesawat itu kan itu burung ya. Itu disinggung dalam Quran. Dah. Ya, jadi ayat Quran itu macam-macam kandungannya gitu. Ya. Awathaminu ma'rifatul ijma'. Wallahu a'lam. Faya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni bi husni khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Babul infaqi mimma yuhibbu.
Bentar. Oh ya. Lihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Al haditsus salis, hadis yang ketiga. Wa an Ibni Umar, dan riwayatkan dari sahabat Ibni Umar, putranya Sayyidina Umar. Namanya Abdullah gitu ya. Abdullah bin Umar. Jadi dalam istilah ilmu hadis itu sering kata Abdullah itu tidak disebut. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Abbas, itu semuanya namanya Abdullah gitu. Hanya disebut ayahnya. Wa Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu, semoga ridho Allah siapa Allah anhuma akan kedua mereka, akan keduanya siapa, yaitu sahabat Abdullah dan Sayyidina Umar. Jadi anak dan ayahnya itu sama-sama sahabat Nabi. Kalau berkata siapa dia, Ibnu Umar, katanya sami'tu, mendengar siapa saya, sami'tu mendengar siapa saya, Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, bersabda siapa beliau Rasul. Apa sabdanya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum, masing-masing kalian, ya. Kullukum, masing-masing kalian, kita ini ya, kalian itu ya kita ini, umat Muhammad ini, atau umat manusia. Kullukum, masing-masing kalian, umat manusia itu ra'in. Ya, ra'in ini sering diterjemahkan pemimpin gitu. Ya memang seorang pemimpin itu disebut ra'in, berasal dari kata ro'a yar'a ra'yan fawa ra'in gitu. Apa maknanya ro'a yar'a? Mengembala. Ya. Ra'in itu makna aslinya pengembala. Khususnya pengembala kambing, ya. Sebab kalau kambing itu dulu kan digembalakan, artinya dilepas di padang rumput itu. Ya, jadi kambing itu disebut gembala, gembalaan. Orangnya disebut pengembala. Bahasa Arabnya itu ra'in. Nah, tapi kemudian dimaknai pemimpin atau penanggung jawab. Pemimpin itu kan punya tanggung jawab. Mengapa kok pemimpin diambil dari kata pengembala? Sebab memang pengembala itu pada hakikatnya penanggung jawab juga, gitu. Adalah pemimpin juga, sekalipun yang dipimpin bukan manusia. Apa? Kambing. Ya, jadi kalau ingin belajar kepemimpinan, kalau masih awal-awal ya, ingin apa sana? Ya ngembala kambing aja gitu. Karena itu para nabi sebelum diutus sebagai nabi, seperti nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa misalnya, jadi nabi-nabi yang tokohnya gitu ya, itu awalnya itu pengembala kambing. Nabi itu waktu kecil mengembala kambing. Nabi Musa itu pernah mengembala kambing selama 10 tahun gitu ya. Apa hikmahnya seorang nabi, seorang rasul mengembala kambing? Itu adalah latihan kepemimpinan, yaitu kesabaran, tanggung jawab gitu. Ya, jadi kalau orang bisa mengembala kambing dengan baik, insya Allah bisa jadi pemimpin itu gitu ya.
bisa sabar lah gitu. Nah, jadi ro'in ini asalnya maknanya pengembala, kemudian dimaknai pemimpin, maksudnya penanggung jawab. Kulukum, adapun masing-masing kalian, ro'in adalah pemimpin atau penanggung jawab. Wa kulukum, dan masing-masing kalian, wa kulukum, dan masing-masing kalian, mas'ulun, akan ditanya. Ditanya ini artinya dimintai pertanggungjawaban. Wa kulukum, masing-masing kalian, mas'ulun, akan ditanya atau diminta pertanggungjawaban, an ru'yati, tentang rakyatnya. Rakyat, ra'iyah itu dari kata ro'a juga ya. Jadi kalau ro'in itu pengembala, ra'iyah itu yang digembalakan. Jadi kambing misalnya, orang mengembala kambing, orangnya itu ro'in, kambingnya itu ra'iyah. Dari kata ra'iyah itu lalu dalam bahasa Indonesia timbul kata rakyat. Jadi rakyat itu bahasa Arab ya, rakyat, gembalaan. Jadi sebetulnya rakyat itu ibarat gembala bagi pemimpin, bagi penguasa gitu. Nah, karena itu dalam istilah orang-orang Kristen, seorang misionaris atau dai-nya Kristen itu disebut gembala. Gembala. Kemudian orang-orang yang menjadi dai ya, mubaligh, itu disebut gembala dalam agama Kristen. Kemudian orang yang mau diajak gitu ya, yang akan didakwahi, itu disebut domba. Domba-domba gitu. Ya memang kan domba itu kan ya rakyat. Bahkan itu dalam kitab Injil itu ada Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini hanya diutus pada domba-domba Bani Israel gitu. Artinya domba-domba Israel ini bukan domba kambing, bukan. Artinya orang-orang Bani Israel gitu. Jadi ra'iyah itu rakyat, ro'in pemimpin atau penguasa gitu. Nah, jadi sabda Nabi, kullukum, masing-masing kalian itu ro'in pemimpin, siapapun dan jadi apapun kita itu. Ya, misalnya seorang suami itu pemimpin, istri pemimpin juga gitu. Tapi rakyatnya beda gitu. Kalau suami rakyatnya apa? Istri dan anaknya. Kalau istri ya mungkin anaknya jadi gembalanya gitu, dari rakyatnya. Dan dia bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Ya, seorang jadi rakyat. Jadi masing-masing orang itu punya tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya itu. Jadi suami tanggung jawabnya keluarganya, istri tanggung jawabnya anak dan rumah tangganya dan rumah suaminya gitu. Nah, kalau presiden ya rakyatnya gitu. Jadi itu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu sudah menjadi tradisi ya di suatu negara yang demokratis. Itu biasanya di tiap tahun itu ada pidato pertanggungjawaban. Kalau di Indonesia ini biasanya 17 Agustus. Begitu, terutama nanti kalau sudah mau di akhir jabatan. Gitu. Ada pertanggungjawaban. Nah, jadi masing-masing orang itu adalah pemimpin, maksudnya punya tanggung jawab dan akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban tentang tanggung jawabnya itu. Nah, siapapun orang itu. Misalnya al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Al-imamu, adapun penguasa, imam itu bukan imam sholat,
tapi penguasa. Ra'in adalah pemimpin, wa mas'ulun dan akan ditanya an itu tentang rakyatnya. Kalau ini memang istilah rakyat kan. Jadi penguasa itu punya rakyat. Ini akan ditanya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian warrajulu orang laki-laki artinya seorang suami gitu ya. Warrajul adapun orang laki-laki atau suami, ra'in adalah pemimpin fi alihi pada keluarganya, dalam keluarganya gitu. Ra'in ada pemimpin atau menanggung jawab fi ahli dalam keluarganya. Wa mas'ulun dan akan ditanya. Wa mas'ulun akan ditanya an ra'iyati tentang rakyatnya. Rakyatnya suami apa ya? Ahli tadi keluarganya, istrinya, anaknya kalau punya anak. Dah. Kemudian itu laki-laki ya suami. Kemudian perempuan. Wal mar'atu adapun orang perempuan. Di sini maksudnya istri ya. Wal mar'atu dalam perempuan yakni istri. Ra'iyatun ialah menjadi pemimpin. Berarti adalah pemimpin fi baiti zaujah di rumah. Tentang rumah suaminya, zaujah suaminya. Saya ulangi, wal mar'atu adapun orang perempuan atau istri, ra'iyatun adalah menjadi pemimpin fi baiti zaujah, artinya menjadi pemimpin artinya bertanggung jawab gitu ya. Fi baiti zaujah di dalam rumah suaminya, artinya rumah tangga. Wa mas'ulatun dan akan ditanya artinya diminta bertanggung jawab. Wa mas'ulatun dan akan ditanya an ra'iyati tentang rakyatnya. Rakyatnya apa? Rakyatnya istri itu ya rumah suaminya itu. Dia memang tidak wajib memberi nafkah pada suami, tapi kan dia ketika mendapatkan nafkah dari suaminya dan barang-barang di rumahnya itu harus dijaga gitu. Itu tanggung jawab istri. Jadi bukan hanya suami penanggung jawab, istri juga punya tanggung jawab. Kemudian wal khadimu adapun haddam pelayan pembantu ya. Wal khadimu adapun haddam atau pembantu, ra'in adalah pemimpin juga ya. Nah, rakyatnya apa? Fi mali sayyidi, pemimpin atau penanggung jawab fi mali sayyidi pada harta tuannya, harta bos. Sayyid ini tuan atau bosnya ya. Fi mali sayyidi dalam harta sayyidi tuannya. Biasanya kan pembantu itu kan diserai untuk mengerjakan sesuatu. Biasanya diserai untuk membersih-bersih gitu ya. Bersih-bersih halaman gitu. Untuk mencuci gitu. Maka halaman apa yang diurus tadi, urusan diserahkan itu disebut rakyatnya gitu. Ya. Wa mas'ulun, haddam itu mas'ulun akan ditanya. Wa mas'ulun akan ditanya an ru'yati tentang rakyatnya. Apa rakyatnya haddam? Yaitu mali sayyidi, harta tuannya atau urusan yang disuruh urus oleh tuannya. Gitu. Apa bisa? Apa pertanian apa atau apalah gitu. Kalau berternak ya ternak itu termasuk rakyatnya peternak gitu. Itu harus tanggung jawab gitu. Jadi pemimpin itu ya wa kullukum dan ya, ini taukid ya, pengulangan dari yang di awal tadi. Wa kullukum jadi masing-masing kalian, wa kullukum masing-masing kalian ra'in adalah pemimpin atau penanggung jawab. Jadi pemimpin itu bukan hanya presiden, gubernur, bupati, kepala desa, bukan hanya itu. Atau apa saja, pemimpin suatu organisasi, kepala ya. Bukan hanya itu. Tapi semua orang itu adalah pemimpin, artinya punya tanggung jawab. Jadi ciri pemimpin itu apa? Orang itu ciri pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, kalau orang punya jabatan tidak bertanggung jawab itu bukan pemimpin. Ya, itu namanya apa? Perampok.
Kenapa? Dia merampok hak rakyat. Gitu. Gitu. Nah, jadi pemimpin itu orang yang punya tanggung jawab apa saja. Gitu. Wa mas'ulun rakyati mas'ulun akan ditanya, artinya diminta bertanggungjawabkan an rakyatihi, akan rakyatnya, artinya apa yang dipertanggungjawabkan, yang menjadi tanggung jawabnya itu rakyat. Nah, ya muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati atasnya, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi saudara, semua manusia itu adalah punya tanggung jawab. Oleh karena itu maka semua manusia itu adalah pemimpin. Kalau sendirian bagaimana? Tetap memimpin. Memimpin siapa? Dirinya sendiri. Itu akan ditanya di akhirat. Kita punya harta, itu kan amanah dari Allah ya. Sama dengan seorang presiden, itu punya amanah negara, amanah rakyat gitu. Jadi harus diurus itu. Nah, kita paling enggak kita itu punya amanah untuk mengurus diri sendiri. Ya, itu paling tidak. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang buruk, itu kan mencelakakan diri kita sendiri. Kalau punya harta, ya harta itu termasuk tanggung jawab kita. Jadi kita tidak bisa, wah ini harta saya, terserah saya mau diapakan. Tidak bisa. Harta itu amanat. Jadi amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberi harta itu, yang beri amanat siapa? Allah. Nanti semua apa yang diberikan Allah pada kita, apakah itu badan kita, fisik kita, jiwa kita, harta kita, istri kita, anak kita dan lain-lain, itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang ini badan saya, ya, terserah saya mau diapakan. Misalnya mau bunuh diri ya terserah saya, tidak boleh itu. Itu Allah melarang kita membunuh diri kita sendiri. Jadi jangan mentang-mentang, sebab apa? Badan kita, diri kita ini amanah yang diberikan Allah kepada kita. Tidak boleh kita seenaknya, gitu. Ada aturannya. Apalagi orang lain. Gitu. Nah, oleh karena itu saudara, kita di hidup ini tidak boleh sembarangan dan seenaknya atau semau-maunya. Semua harus mengikuti aturan. Supaya apa? Kita bisa bertanggungjawabkan tanggung jawab kita di hadapan Allah paling tidak nanti di akhirat. Tapi di dunia pun itu kita diminta bertanggung jawab. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawabkan pasti ada sanksi, ada hukuman gitu. Nah, misalnya kita mondok ya, oleh orang tua akan dikirim uang. Itu adalah tanggung jawab, amanah. Uang itu mau diapakan? Orang tua memberi uang pada kita untuk biaya hidup dan biaya pendidikan di pondok. Jangan dibuat keluyuran kemana-mana. Lah itu tidak amanah namanya, gitu ya. Nah, begitu juga Tuhan berikan harta pada kita dan bahkan berikan badan pada kita. Ini untuk digunakan berbuat baik, bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Gitu. Nah, kalau disalahgunakan ada sanksinya. Gitu. Nah, baik, Wan Amr bin Syu'aib, wallahu a'lam. Faya Rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni bi husni khatimah.
Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nabraha 'alai akifina hatta yarji'u. Hatta yarji'ah gitu ya, itu kalau yang doma itu salah cetak, mestinya hatta yarji'ah. Hatta yarji'a ilaina Musa, ya. Ini masih cerita atau kisah tentang Nabi Musa dan saudaranya, yaitu Nabi Harun, yang dengan dengan kaumnya Bani Israel. Seperti kita ketahui bahwa dalam uraian sebelumnya bahwa Nabi Musa itu suatu ketika pernah dipanggil oleh menghadap Allah di Gunung Sinai atau Turi Sina. Agak lama di situ. Kemudian kaumnya dipimpin ketika Nabi Musa menghadap Allah, yang ada di kaumnya itu adalah Nabi Harun. Ini saudaranya Nabi Musa yang menjadi pembantu lah. Jadi andaikan presiden itu menteri perdana menteri gitu ya, perdana menterinya. Jadi ketika presidennya tidak ada perdana menteri. Nah, ketika Nabi Musa pergi dari kaumnya menghadap Allah, Nabi Harun yang mengawasi, yang bimbing kaumnya itu. Ternyata kaumnya itu melakukan suatu penyimpangan, ya. Penyimpangan apa saudara? Menyembah patung sapi. Gitu. Di kalangan kaumnya di Musa itu ada yang namanya Samiri, namanya Musa juga. Gitu. Jadi ada Musa Samiri, ada Musa bin Imran. Ada Musa Nabi, ada Musa Samiri yang aliran sesat lah. Musa Samiri ini kebetulan punya kesaktian, katakan gitu. Dia bisa menyulap patung sapi itu sehingga seperti sapi yang hidup menjadi sapi beneran, gitu. Nanti dijelaskan di belakang itu. Akhirnya dia dan kaumnya itu menyembah sapi itu, jadi syirik kan. Nabi Musa waktu itu kan menghadap Allah. Oleh Nabi Harun diingatkan. Nabi Harun kan tidak ikut Nabi Musa. Kaumnya itu diingatkan. Nah, kenapa kamu kok nyembah ini? Ini kan fitnah bagi kamu. Innama futintum bihi, gitu ya, kata Nabi Harun. Ya qaum innama futintum bihi. Wahai kaumku, artinya Bani Israel, kalian itu diuji dengan dengan patung sapi itu, artinya itu ujian. Kamu jangan menyembah itu. Wa inna rabbakumur rahman, Tuhanmu itu bukan sapi itu tapi Allah, yang Maha Pengasih. Fattabi'uni, ikutilah saya, kata Nabi Harun, saya yang tidak nyembah sapi itu. Wa ati'u amri, ya. Dan taatilah amri, perintah saya. Nah,
itu kata Nabi Harun kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Nabi Musa waktu itu belum datang. Apa jawab kaumnya? Ini jawaban kaum. Qalu berkata, siapa kaumnya itu? Kaumnya Nabi Harun atau Nabi Musa? Jawabannya apa? Lan nabru alai akifina hatta yarji ilana Musa. Lan nabru tidak akan henti-hentinya. Lan nabru tak henti-hentinya, tak akan henti-hentinya siapa kami? Ainazal nazalah ya. Zala yazalu. Ainazal artinya tak henti-hentinya siapa kami alaihi terhadap sapi itu ya. Atau menyembah sapi itu agifina menekuni. Agifin nekuni. Ala ibadatihi atas ibadah atau menyembah sapi itu. Ada ibadah namanya sapi muqimin ini menekuni sama ya. Muqimin dengan akifin. Jadi kaumnya Nabi Musa dan Nabi Harun yaitu Bani Israel, ketika oleh Nabi Harun diingatkan jangan menyembah sapi itu, mereka menjawab, kami akan terus menyembah sapi ini. Hatta yarji'na Musa, hatta sehingga yarji' akan kembali pulang artinya, akan pulang atau kembali ilana kepada kami Musa, siapa Nabi Musa, sampai Musa datang nanti. Nah, Nabi Harun tidak didengar oleh kaumnya. Ini. Ya emang bandel-bandel ya kaumnya. Dah. Jadi kaumnya itu tidak mau berhenti menyembah patung sapi itu dengan hanya peringatan Nabi Harun. Mereka nunggu Nabi Musa gitu. Akhirnya ketika Nabi Musa sudah datang, bagaimana? Qala berkata Musa, siapa Nabi Musa? Qala maka berkata Musa darujui sudah pulangnya Nabi Musa, pulang dari menghadap Allah kepada kaumnya itu. Berkata kepada Nabi Harun ya. Ya Harun, wahai Harun. Ya, Harun ini saudaranya Nabi Musa. Ma mana'aka idra'aitahum dallu bi alla tabi'ani. Afa aswaita amri. Ya Harun, wahai Harun, ma mana'aka apa yang menghalangi engkau? Apa mana yang menghalangi akan engkau? Idra'aita ketika melihat siapa engkau? Idra'aita ketika melihat siapa engkau? Hum akan mereka kaum dallu tersesat siapa mereka? Ya. Biibadati dengan menyembah patung sapi itu. Menyembah patung sapi. Jadi Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Harun, kenapa kau diam saja? Apa yang menghalangi kau ketika melihat kaum ini tersesat menyembah sapi? Allah tabi'an, untuk tidak mengikuti siapa engkau. Allah tabi'ani, untuk tidak mengikuti siapa engkau ni akan saya. Allah, untuk tidak mengikuti siapa engkau ni kepada saya. Oh, maaf sir. La ini la zaidah ya, tidak usah diberi makna. Maman akaan la tatabi'an. Apa yang menghalangi kau? Allah tabi'an artinya untuk mengikuti saya. Yang mencegah kamu untuk mengikuti saya. Mengikuti saya itu artinya apa? Tidak menyembah sapi itu. Tauhid. La adapun la zaidatun ada la zaidah. Gitu. Kemudian Nabi Musa masih berkata kepada Nabi Harun, afa aswaita amri, afa aswaita maka apakah durhaka ya, membangkang, apakah membangkang siapa engkau amri akan perintah saya, biqomatika dengan diammu bainaman di antara orang, bainaman antara orang ya'budu yang menyembah siapa man wairallahi kepada selain Allah Ta'ala ya. Jadi kan kewajiban kita ketika melihat suatu kemungkaran, misalnya ada orang menyembah berhala, kita itu wajib nahi mungkar, mencegah gitu. Kita tidak boleh diam.
Ya kecuali kalau memang sudah tidak mampu. Ya. Tapi kalau masih bisa, tidak boleh diam. Kalau tidak mampu ya pindah aja cari tempat lain. Ya. Nabi Musa apa? Marah kepada Nabi Harun. Harun, kenapa kamu itu kok diam saja melihat kesesatan kaumku itu? Nah, Nabi Harun menjawab, qala Harun, berkata Nabi Harun kepada Nabi Musa, yabna ummah, ya, yabna ummah, wahai anak ibuku, wahai anak ibu. Anak ibu ini apa? Kalau anaknya ibu ya saudara sekandung. Artinya dalam kandungannya sama kan? Di kandungan ibu, saudara gitu. Saudara, saudara seibu. Jadi Nabi Harun ini kan saudaranya Nabi Musa. Nabi Harun tidak menyebut ya Musa, enggak, ya ibna ummah, wahai saudara, wahai anak ibuku. Kenapa kok mengatakan begitu? Ini untuk meredam emosinya Nabi Musa itu. Ibna ummah itu dikasih mim, dengan dibaca kasrah mimnya ummi, ya ibna ummi gitu ya. Wafatnya dan fathahnya mim, ummah. Jadi bisa dibaca ummi, bisa dibaca ummi. Jadi ya ibna ummi bisa, tapi juga dibaca ya ibna ummah. Ini kan qiraat, cara baca, tapi maknanya sama. Aroda bermaksud siapa? Nabi Harun. Aroda maksud Harun ummi, ada ya-nya ya. Jadi maksudnya ummah atau ummih itu ummi, ibuku. Ya benar, wahai anak ibuku. Wa dzikruha, adapun menyebut ibu, menyebut ummi, menyebut ibu atau ummi, atau lebih melembutkan, ya, atau lebih melembutkan dikolbi kepada hatinya Nabi Musa. Ya. Jadi ketika biasanya orang itu kan sayang pada ibunya gitu. Jadi ketika kita mengatakan wahai anak ibuku, artinya minta disayang. Jadi Nabi Harun itu minta disayang kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa, ya ibna ummi, wahai anak ibuku, la ta'khudh bi la'yati, la ta'khudh, jangan memegang, lalu jangan megang siapa engkau, bila yati akan jenggot saya. Barangkali ini ya, Nabi Musa itu saking marahnya menjambak apa jenggotnya Nabi Harun itu gitu. Nabi Musa itu memang keras. Ya. Wa kana akhadha bi shimalihi, bukan ada siapa Nabi Musa akhadha memegang, mengambil atau megang Nabi Musa akan lehyah, jenggotnya Nabi Harun itu bisa mali dengan tangan kirinya, jalan dengan kirinya. Jadi Musa ini keras dan kuat. Gitu. Nah, dulu waktu masih muda itu pernah nempeleng orang lalu mati. Ditempeleng mati. Nah. Jadi kata Nabi Harun kepada Nabi Musa, la ta'khudh bi lihyati, jangan kau megang jenggotku, wala bi ra'si, dan tidak juga kepalaku, wala bi ra'si, dan tidak pula bi ra'si akan kepalaku. Ya, bukan ada siapa Nabi Musa, bukan ada yang Nabi Musa akhadha memegang, akhadha mengambil atau megang siapa Musa sya'rahu akan rambut kepalanya Nabi Harun. Sya'rahu akan rambut kepalanya Nabi Harun, biyamini, dengan tangan kanannya, dengan kanannya. Jadi tangan kirinya pegang jenggot, ya, jenggotnya Nabi Harun, tangan kanannya pegang rambut. Ini karena sudah marah Nabi Musa. Ghadaban karena marah, ghadaban karena marah. Ya.
Ya Nabi Harun itu mohon kepada Nabi Musa agar tidak pegang jenggot dan rambut kepalanya itu. Nah, kata Nabi Harun ini lagi, ini khosyitu, ini sesungguhnya aku Harun, khosyitu, takut siapa aku. Khosyib takut siapa aku, lawit tabak tuka, ya. Lau andaikan itabak tu mengikuti siapa aku, lau andaikan itabak tu mengikuti siapa aku kah kepada engkau Musa. Ini masih kata Nabi Harun kepada engkau Musa. Wala buddah, dan tidak boleh tidak, wala buddah, dan tidak boleh tidak, ayat tabi'ani akan mengikuti, ya. Wala buddah, tidak boleh tidak, ayat tabi'ani akan mengikuti aku, jam'un sekelompok orang, mimman dari orang-orang, jam'un sekelompok orang, mimman dari orang-orang, lam ya'budu yang tidak menyembah siapa mereka, lam ya'budu yang tidak menyembah siapa mereka, al-ijla akan anak sapi itu, al-ijla akan anak sapi. Saya takut apa? Takut antakula akan berkata siapa engkau, antakula berkata siapa engkau, farrokta, memisah siapa engkau, memisah atau mecah belah. Ya. Memisah atau mecah belah siapa engkau, siapa aku, ya. Khosyi itu takut supaya antakul akan berkata siapa engkau, berkata farrokta, Nabi Musa berkata Nabi Harun maksudnya, farrokta, memecah belah siapa engkau, baina Bani Israel, di antara Bani Israel. Jadi kalau Nabi Harun pergi dari kaumnya, ada yang ikut kaumnya yang tidak suka anak sapi itu ikut Nabi Harun. Nanti Nabi Musa marah-marah, takut dikira Nabi Harun itu mecah belah kaumnya, yaitu Bani Israel. Farota mecah belah siapa engkau, baina Bani Israel, antara kaum Bani Israel. Watal dobah, dan akan marah siapa engkau, alayya, kepadaku, walam tarkub, ya. Walam tarkub, dan apa saja, tidak menjaga, gitu. Tidak menjaga siapa engkau, atau melihat maksudnya, atau tarkub di sini makna tantadir, apa? Menunggu, tidak menunggu siapa engkau, kau dia akan perkataanku, kau dia akan perkataanku. Ini kata Nabi Musa kepada Nabi Harun. Fima ru'aituhu, fima dalam apa, ru'aitu yang melihat siapa sahu akan ma fi dzalik, fima dalam apa ru'aitah yang berpendapat siapa engkau Musahu akan ma fi dzalik, dalam hal tersebut. Dah. Ya, jadi Nabi Harun ini dimarahi oleh Nabi Musa karena diam. Nabi Harun ini diam, tidak mau melarang kaumnya, padahal sudah melarang, tapi kaumnya tidak mau patuh gitu. Nah, kemudian Nabi Harun tetap di situ, mestinya pergi, meninggalkan kaumnya itu. Ketika kaumnya sudah tidak mau taat, mestinya pergi. Nah, tapi Nabi Harun tidak pergi, kenapa? Takut diikuti sebagian kaumnya yang tidak menyembah patung itu. Nanti dikira memecah belah gitu. Ya, itu hasil ijtihad. Nah, qala fama khutbuka. Ya, ini agak panjang. Wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama'u.
tanazzaha an qawli wa fi'li wa nihi li ashtati minkum lida'i wa nuru dalilul liqalbi inda jahliha fa ya rabbi matin bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqalati wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khotimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.